Hiduplah seorang pemuda desa di Hindia Belanda. Sebut saja namanya Budi. Setiap fajar menyingsing, bukan kicau burung yang membangunkannya, melainkan derap langkah serdadu patroli dan teriakan para mandor di perkebunan. Hari ini, sama seperti hari-hari sebelumnya, Budi melihat ayahnya dan para lelaki desa lainnya berjalan lesu menuju ladang tebu. Mereka bukan lagi pemilik tanah leluhur mereka, melainkan hanya buruh di atas tanah yang telah dirampas. Wajah-wajah letih itu tidak pernah dibayar dengan upah, hanya sisa-sisa hasil panen yang kadang tak cukup untuk mengisi perut keluarga. Budi mengepalkan tangannya. Di pasar dasa, ia melihat para ibu menukar perhiasan terakhir mereka hanya untuk sekarung beras yang harganya melambung tinggi. Hasil bumi terbaik dari tanah mereka, kopi, teh, rempah-rempah, semuanya diangkut ke kapel-kapel besar di pelabuhan. Berlayar menuju negeri yang bahkan tak pernah mereka lihat di peta. Sementara di sini, di tanah yang subur ini, kelaparan menjadi tamu yang akrab di setiap rumah. Sekolah adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir anak priayi atau orang Eropa. Bagi anak-anak desa seperti Budi, Cangkul dan Sabit adalah satu-satunya buku yang mereka kenal. Setiap hari Budi mendengar bisik-bisik, awalnya pelan, seperti angin yang menyelinap di antara rimbunnya dedaunan. Kabar tentang perlawanan Pangeran Diponegoro di Jawa, kisah heroik Katnya Dien di Aceh, atau semangat juang Patimura di Maluku. Cerita-cerita itu menyebar dari mulut ke mulut. Di warung kopi, di surau saat malam tiba, para penjajah menyebut mereka pemberontak. Tapi bagi Budi dan rakyat jelata lainnya, mereka adalah percikan api di tengah kegelapan. Mereka adalah bukti bahwa darah perlawanan masih mengalir di nadi bangsa ini. Suatu malam, Budi duduk di beranda rumah biliknya, menatap langit yang sama yang mungkin juga ditatap oleh para pejuang di belahan Nusantara lain. Ia teringat kota-kota kocenya. Tanah ini punya jiwa, nak. Ia bisa merasakan penderitaan anak-anaknya. Suatu saat, jiwa tanah ini akan bangkit. Dulu, Budi menganggapnya hanya dongeng pengantar tidur. Tapi sekarang, kata-kata itu terasa begitu nyata. Ia melihat jiwa itu di mata ayahnya yang tetap tegar meski raganya lelah. Ia melihatnya di senyum ibunya yang tak pernah padam. Meski hanya bisa memasak singkong rebus, ia merasakannya dalam setiap bisik-bisik perlawanan yang semakin kencang. Budi bukanlah pangeran atau panglima perang. Ia hanya seorang anak desa dengan tangan yang terbiasa menggenggam cangkul, bukan senapan. Tapi di dalam dadanya, sebuah keyakinan mulai tumbuh dan mengakar kuat. Keyakinan bahwa penindasan ini tidak akan abadi, bahwa rantai ini suatu saat pasti akan putus. Mungkin bukan besok, mungkin bukan tahun depan, mungkin ia bahkan tidak akan sempat melihat hari kemerdekaan itu dengan mata kepalanya sendiri. Tapi ia percaya bahwa suatu hari anak-anak di tanah ini akan pergi ke sekolah tanpa rasa takut. Para petani akan memanen hasil buminya untuk keluarga mereka sendiri. Bendera merah putih, warna yang sering ia lihat dalam upacara adat, suatu saat akan berkibar bebas di angkasa. Bukan bendera 3 warna milik para penjajah. Ia percaya bahwa semua penderitaan, semua air mata, dan semua darah yang tumpah tidak akan sia-sia. Semua itu akan menjadi pupuk yang menyuburkan pohon kemerdekaan. Budi mengambil secarik daun lontar dan sebuah arang. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis, bukan surat protes, bukan pula rencana pemberontakan. Ia hanya menuliskan apa yang ia rasakan, sebuah harapan yang ia titipkan untuk generasi setelahnya. Tulisan sederhana dari seorang rakyat biasa yang percaya bahwa fajar kemerdekaan
pasti akan terbit. Bahwa setelah malam yang paling kelam sekalipun, matahari akan selalu kembali bersinar. Dan bangsa ini, bangsa yang besar ini, pasti akan bangkit. Kisah Budi adalah cerminan dari jutaan rakyat jelata yang namanya mungkin tak tercatat dalam buku sejarah. Mereka adalah pondasi dari bangunan kemerdekaan kita. Mereka adalah akar yang menopang pohon Indonesia hingga hari ini. Semangat mereka, harapan mereka, dan keyakinan mereka adalah warisan terbesar yang harus kita jaga bersama. Jangan pernah lupakan pengorbanan mereka. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jika kamu merasakan semangat yang sama, bagikan video ini agar lebih banyak lagi yang mengingat perjuangan para pahlawan tak bernama. Sampai jumpa di video selanjutnya.